Ada film yang hanya kita tonton, dan ada film yang membuat kita seolah-olah ikut terjebak di dalamnya. Pengepungan di Bukit Duri. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana film ini menggunakan elemen-elemen visual seperti komposisi, warna, pencahayaan, dan ritme untuk menumbuhkan rasa cemas yang perlahan-lahan merambat ke menonton. Bahkan prinsip-prinsip sederhana seperti keseimbangan, fokus, dan arah gerak semuanya disatukan untuk membangun dunia yang terasa nyata dan mengesankan. Film ini tidak hanya menampilkan lingkungan sekitar, tetapi juga menggambarkan bagaimana tekanan psikologi bekerja, bagaimana ruang bisa membentuk emosi, bagaimana suara kecil bisa menjadi ancaman, dan bagaimana setiap adegan memiliki lapisan makna yang tersirat. Kalau kamu penasaran bagaimana sebuah film bisa menciptakan ketegangan tanpa harus berteriak, inilah saatnya kita mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik film Pengepungan Bukit Duri. Oke, kita akan bahas prinsip dan unsurnya. Let's go. Joko Anwar kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam membuat atmosfer dalam film melalui penggunaan palet warna kelam, ritme naratif cepat, dan simbolisme visual yang padat. Ia menghidupkan dunia distopia seolah menciptakan dunia imajinasinya sendiri, yang tidak hanya menakutkan tetapi juga sangat relevan dengan keresahan masyarakat. Elemen artistik seperti sinematografi bertema industrial menunjukkan bahwa tekstur pada tembok-tembok tersebut terlihat sangat realis dan estetis. Desain produksi penuh detail dan tata suara yang mengusik emosi menjadikan film Pengepungan di Bukit Duri lebih dari sekedar hiburan, melainkan sebuah pernyataan sosial lewat bahasa sinema. Salah satu kekuatan utama film ini terletak pada keberaniannya dalam memotret isu sosial pada era 98. Kekerasan struktural dapat menyusup ke dalam institusi pendidikan dan keluarga. Dua pilar utama tersebut membentuk generasi masa depan yang digambarkan oleh Joko Anwar dalam film ini. Film ini membuka ruang kontemplasi mengenai hilangnya peran sekolah sebagai tempat aman serta letaknya fondasi keluarga dalam masyarakat yang semakin keras. Film Pengepungan Bukit Duri membawa kita ke dalam alternate reality. Apabila revolusi 98 gagal dan Jakarta terjebak dalam dunia distopia yang penuh kerusuhan. Film ini cukup berat terutama untuk orang Cina karena menghadirkan isu sensitif yang bikin trauma. Cerita inti film ini berfokus pada Edwin dan kakaknya yang terjebak dalam kerusuhan 98. Salah satu yang membuat Joko Anwar bisa membuat film ini adalah keresahannya pada 98 yang diangan-angan bisa akan terjadi ketika semua kerusuhan dan bobroknya tatanan sosial tidak terselesaikan, maka akan terjadi seperti itu. Maka Joko Anwar menciptakan dunia distopianya dalam film Pengepungan di Bukit Duri. Dalam Pengepungan di Bukit Duri secara eksplisit banyak sekali clue yang menjelaskan bahwa keturunan Cina walaupun hanya minoritas dipersepsikan memiliki akses lebih besar terhadap modal ekonomi dibandingkan masyarakat lokal pribumi yang termarginalkan, dimana di film ini menjadi kontras bahwa masyarakat kalangan bawah sangat beda jauh dengan masyarakat
duduknya ke atas gitu. Jadi ada perbandingan gap yang terlihat di situ. Dimana di film Joko Anwar ini dijelaskan pada scene ketika si tokoh utama Edwin di stasiun kereta api. Di situ terlihat stasiun kereta api yang sangat amburadul, sangat kotor sekali. Di situ banyak vandalisme di mana-mana dan banyak orang berlalu lalang. Dan di atas, ketika si Edwin naik ke atas trotoar, terdapat sebuah cahaya yang terang dan ada segerombol pendemo yang terlihat di situ. Nah, di situ sudah terlihat bahwa kontras di mana si Joko Anwar ini ingin memperlihatkan bahwa kelas tatanan sosial itu ingin ditampakkan, bahwa di Indonesia ini tentang tatanan sosial sangat krusial banget. Maka di film Joko Anwar ini dijelaskan bahwa kemacetan, terus ada orang demo dan ada orang yang marah-marah saat itu ketika orang sedang bekerja dan ternyata ada demo di situ, ternyata terjadi kecocokan, dan itu sangat relate banget di Indonesia, teman-teman. Maka muncullah persepsi bahwa orang yang dari kalangan bawah yang ingin naik ke seperti orang kalangan atas akan susah dan terjadi kesenjangan saat itu. Maka kontras tersebut diimajinasikan dalam adegan Edwin seolah-olah sedang masuk ke dunia distopia, dan di situ ada dua dunia. Berapa sih memperlihatkan pengelompokan diri etnis Cina dalam film ini. Misalnya pada saat scene bar khusus komunitas, di situ ada Edwin dan si perempuan bu guru itu sedang chill minum minuman, dan ada ketika Edwin sedang burn out, terus si perempuan bu guru ini menyulangkan untuk para teman-temannya etnis itu menyemangati si Edwin. Para teman-temannya juga ikut menyemangati itu. Keresahan yang sama itu dijadikan untuk pembangkit sesama etnis Tionghoa itu. Menurut teori tersebut, dalam situasi konflik atau diskriminasi, individu akan semakin mengidentifikasi dirinya dengan kelompok asalnya untuk mempertahankan harga diri sosialnya. Maka dari itu, ketika ada menemukan satu kelompok yang merasakan keresahan yang sama, si kelompok tersebut merasakan hal yang sama juga. Ada beberapa adegan di film Pengepungan di Bukit Duri. Si Joko Anwar ini memilih set yang cukup industrial, dimana pada tahun 98 hal itu benar-benar terjadi dalam aspek unsur visual, yaitu bentuk. Terdapat pada scene ketika konflik di mana si Edwin sedang memasuki dunia distopia. Ketika si Edwin masuk ke sebuah sekolah, di situ terdapat dua unsur, yaitu bentuk dan ruang. Kita analisis prinsip unsur ruang dulu, dimana ketika si Edwin masuk ke dunia sekolah, dia seolah-olah sudah masuk ke alam anak SMA ketika tahun 98, dimana berbeda ketika si Edwin SMA dulu, dimana digambarkan bahwa sekolah pada tahun 98, dimana ada sekolah Bukit Duri, yang dimana mayoritas anak-anak sekolah di Bukit Duri, SMA Bukit Duri, adalah orang yang beretnis Tionghoa atau orang yang menengah ke atas. Maka dari itu, si Joko Anwar mempresentasikan unsur bentuk pada
film itu dengan sebuah bangunan artistik yang megah, di mana bangunan tersebut cukup besar. Bangunan sekolahnya besar sekali di situ. Banyak ruang-ruang kelas yang cukup lebar. Apalagi ada satu adegan di mana ada ruangan di sekolah di ending itu ya, ketika si Edwin dan bu guru dan anak yang sudah ditemuinya terjebak dalam satu situasi oleh gerombolan anak-anak geng di situ, ingin ditangkap. Di situ si Edwin dan bu guru kan terjebak dalam satu ruangan yang lebar dan luas sekali. Nah, itu kan sangat unik sekali si Joko Anwar mempresentasikan unsur bentuk di situ. Ruangan persegi yang sangat luas sekali, dan ada satu ruangan yang cukup kecil di situ. Entah ruangan apa di situ. Tapi ruangan sempit itu bisa mengamankan si Edwin dan bu guru untuk bisa mikirkan jalan keluarnya. Dan ya benar, si Edwin melihat sebuah kayak celah di atap itu, dia bisa naik ke atas dan menuju ke kamar mandi. Wah, itu sangat imajinasi sekali si Joko Anwar. Bahwa si Joko Anwar sangat-sangat memperhatikan aspek bentuk dalam di situ, terutama bentuk setiap ornamen dalam bangunan tersebut, seperti loteng atap kan sangat panjang di situ, dan si Edwin merangkak untuk dia bisa keluar melalui atap loteng dan keluar lewat kamar mandi. Di situ permainan imajinasi unsur bentuk dimainkan. Sinematografi dalam film Pengepungan di Bukit Duri berperan besar dalam membentuk suasana nuansa yang ingin diciptakan oleh Joko Anwar, yaitu gelap dan penuh ketegangan. Nuansa visualnya didominasi oleh warna-warna redup dan pencahayaan rendah. Dalam aspek unsur warna, yaitu kita bisa bayangkan bahwa ketika kita menonton film Joko Anwar, pastinya style Joko Anwar ini adalah style yang kelam, dimana ketika Joko Anwar menulis berbagai filmnya, Joko Anwar menulis dari keresahan pribadinya. Contohnya film Pengabdi Setan, film Perempuan Tanah Jahanam, kan itu gelap semua dan merah dan amarah, disimbolkan oleh warna seperti membara api merah dan sebagainya. Dan film Pengepungan Bukit Duri ini, yaitu keresahannya dalam pendidikan Indonesia yang sangat-sangat belum sejahtera, dan gaji guru yang belum stabil, dan tatanan sosial yang ya begitulah kurang diperhatikan oleh pemerintah, dan kekacauan distopia lainnya bisa direalisasikan oleh Joko Anwar dengan warna-warna yang redup dan pencahayaan rendah yang merefleksikan situasi kacau dan mencekam dalam setiap cerita-ceritanya. Seperti warna ketika adegan di SMA Bukit Duri, di situ kan pencahayaannya sangat terbatas sekali, dimana ton warna yang digunakan adalah redup, coklat, abu-abu, dan sangat minim pencahayaan. Unsur yang digunakan adalah low light, yaitu pencahayaan yang rendah, dan warna yang digunakan tidak kontras yang sangat lebih, dimana si Joko Anwar lebih memilih warna-warna yang
aman untuk digunakan dalam ceritanya, dimana si Joko Anwar ini ingin menerapkan keresahannya dengan warna yang gelap dan kelam. Dalam mengarahkan film Pengepungan di Bukit Duri, Joko Anwar menggunakan pendekatan yang kuat dan realistis, menciptakan suasana penuh ketegangan yang terasa dekat dengan kehidupan nyata. Alur berkembang perlahan, memberikan ruang bagi penonton untuk memahami kompleksitas situasi yang dihadirkan. Oke, jadi ketika kita mau sedikit menelisik tentang film Pengepungan Bukit Duri, kita bisa menganalisis berbagai aspek, unsur dan prinsip visual yang bisa kita ambil dari film Pengepungan Bukit Duri ini. Berbagi contohnya yaitu unsur bentuk ruang dalam artistik bangunannya yang sangat vintage, dan prinsip kontras yang bisa kita lihat dalam film Pengepungan Duri ini, yaitu kontras tatanan sosial yang Joko Anwar angkat. Ketika aku melihat film Pengepungan Bukit Duri, aku sangat relate banget bahwa Indonesia ini seperti ini loh di tahun 98, dan bisa kita rasakan juga di tahun 2025. Ternyata tidak jauh berbeda dengan 98, yaitu tentang kemacetan, pendemo, dan berbagi orang yang acuh ketika melihat kebersihan tentang fasilitas Indonesia, fasilitas pemerintah seperti itu. Pada akhirnya setiap frame yang diciptakan secara tidak simetris, seperti kekacauan dan belum stabilnya kesejahteraan, dan bisa kita rasakan bahwa setiap bayangan yang mengintip dari sudut gelap hingga momen-momen simetris yang muncul sesekali seperti cahaya kecil ketika si Edin naik ke atas dan melihat segerombolan orang pendemo di tengah kekacauan. Semuanya bekerja seperti denyut nadi cerita. Ia membawa kita merasakan ketidakstabilan, ketakutan, sekaligus harapan yang perlahan muncul di antara penghibur. Film ini seolah ingin mengatakan bahwa hidup tidak selalu seimbang, yaitu tidak simetris, seperti estetika yang kita bahas, asimetris. Namun dalam ketimpangan itulah manusia belajar bertahan, bahwa dari ketidakaturan kita menemukan keberanian. Semangat si Edwin dalam menemukan sosok adiknya yang selama ini kakaknya cari, dan dari kehampaan yang Edwin rasakan, kita menemukan bahwa ada semangat keberanian seorang etnis minoritas yang sedang mengalami trauma, dan di situ dia menyembuhkan trauma tersebut dengan membuktikan bahwa adiknya masih ada. Jadi ketika layar akhirnya memutar, yang tertinggal bukan hanya cerita tentang pengepungan, tetapi refleksi tentang bagaimana kita sebagai manusia terus berusaha mencari keseimbangan di dunia yang tidak pernah benar-benar stabil. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di analisis visual abal-abal saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.